Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Brozovic segera teken kontrak baru, dua pemain Inter lain menyusul. Kontrak Brozovic sejatinya akan habis musim panas nanti. Inter jelas ketar-ketir melihat situasi yang ada dan mereka pun langsung mengadakan pembicaraan intens dengan Brozovic dalam beberapa bulan terakhir. Beruntung kesepakatan bisa tercapai dengan Brozovic. Menurut CEO Inter, Pepe Marotta, klub dalam beberapa hari ke depan akan mengumumkan perpanjangan kontrak Brozovic. Kabarnya Brozovic sepakat untuk tinggal di Giuseppe Meazza hingga 2026 dengan nilai 6 juta euro per tahun. Roma susun rencana untuk angkut Serginho Dest dari Barcelona. Menurut laporan, Visa Hes, AS Roma dikabarkan tengah menyusun rencana untuk mengangkut bek milik Barcelona Serginho Dest. Laporan itu juga menyebut bahwa ketertarikan pada Dest ini tak lepas dari keengganan Roma mempermanenkan Ainsley Maitland-Niles. Ilupi disebut siap memulangkan pemain asal Inggris tersebut ke Arsenal begitu masa peminjamannya berakhir. Laporan itu juga menyebut bahwa Dest tak masuk dalam rencana Xavi, namun untuk bisa memboyongnya, Roma harus bersaing dengan sejumlah klub lain. Sindir wasit soal Calciopoli, Mourinho dihukum 2 laga dan denda. Jose Mourinho dijatuhi hukuman larangan mendampingi AS Roma selama 2 pertandingan. Itu buntut sikapnya yang menghina wasit dengan membawa-bawa masalah Calciopoli. Insiden terjadi dalam laga AS Roma melawan Hellas Verona di Stadio Olimpico yang berakhir 2-2. Mourinho diganjar kartu merah di injury time. Dikutip dari Football Italia, isyarat telepon dilihat sebagai referensi langsung ke skandal Calciopoli, tetapi laporan Komisi Disiplin mencatat bahwa Mourinho juga mendekati wasit setelah peluit akhir di terowongan itu melanjutkan sindiran serius itu. Selain dihukum 2 pertandingan, Mourinho juga didenda 20.000 euro. Janji Aubameyang ke fans Barca, juara. Aubameyang amat senang dengan performanya di Barcelona sejauh ini. Ex Borussia Dortmund ini siap memberi servis-servis terbaik dalam laga-laga selanjutnya. Aubameyang bahkan berjanji mempersembahkan trofi Liga Eropa untuk Barcelona di akhir musim. Blaugrana masih berjuang di fase playoff menghadapi Napoli. Kami akan memberikan segalanya. Saya secara pribadi akan terus bekerja seperti yang telah saya lakukan sejak saya tiba, kata Aubameyang dikutip dari Mundo Deportivo. Anthony Elanga mau lebih lagi. Elanga berhasil mencetak gol untuk membawa MU menang 4-2 sekaligus menjaga peluang finish 4 besar. Gol itu cuma semenit setelah dia masuk menggantikan Jesse Lingard pada menit ke-64. Gol yang bikin Elanga senang, tetapi dia tidak mau terbuai. Sebab Elanga ingin lebih baik lagi mengingat karirnya masih panjang dan dia tidak boleh salah langkah. Dia ingin menaikkan performanya demi bertahan lama di tim utama. Laga Liverpool versus Manchester City bakal sangat krusial. City dan Liverpool saling tempel di papan klasemen Liga Inggris saat ini. Liverpool punya kans bagus merapatkan jarak usai kekalahan Manchester City dari Tottenham akhir pekan kemarin. Hasil itu menahan perolehan poin Manchester City di pucuk klasemen dengan 63 poin dari 26 laga, sedangkan Liverpool di urutan kedua tertinggal 6 poin, namun masih menyimpan 1 laga ekstra untuk dimainkan. Liverpool mesti menunggu 15 pertandingan untuk menyaksikan Manchester City membuang poin. Melihat dari performa keduanya, mereka diprediksi bakal konsisten di sisa laga Premier League. Oleh karena itu, ada potensi bahwa penentuan juara bakal terjadi dalam duel langsung Manchester City versus Liverpool di Etihad 9 April mendatang.
Final Liga Champions musim ini bisa pindah ke Stadion Wembley. Stadion Gazprom Arena, Saint Petersburg, Rusia, terpilih sebagai tuan rumah final Liga Champions 2021-2022 pada 28 Mei mendatang. Akan tetapi ada kabar menyebut lokasi final Liga Champions musim ini bisa pindah ke Stadion Wembley, Inggris. Hal itu dikarenakan hubungan Ukraina dan Rusia yang masih panas hingga sekarang. Jika ketegangan itu menimbulkan hal yang tidak diinginkan, UEFA akan memindahkan lokasi final Liga Champions. Chelsea versus Lille, The Blues menang 2-0. Chelsea menjamu Lille di Stamford Bridge. Tuan rumah mampu unggul cepat di menit ke-8 melalui Kai Havertz. Chelsea kemudian mampu menggandakan keunggulan lewat Christian Pulisic pada menit ke-63. Tim London Biru menutup laga dengan kemenangan 2-0. Kemenangan ini meringankan langkah Chelsea pada leg kedua nanti. Pasukan Thomas Tuchel hanya perlu tak kalah lebih dari 2 gol di markas Lille untuk ke perempat final. Leg kedua bakal digelar di Stade Pierre Mauroy pada 17 Maret mendatang. Villarreal versus Juventus tuntas 1-1. Villarreal versus Juventus berlangsung di Estadio de la Ceramica. Dusan Vlahovic mencetak gol di laga debutnya pada ajang Liga Champions dan itu membuat Juventus memimpin 1-0 di paruh pertama. Si kapal selam kuning baru bisa menyamakan skor di babak kedua adalah Daniel Parejo yang mencatatkan namanya di papan skor. Laga pun berakhir imbang 1-1. Juventus bakal gantian menjadi tuan rumah pada leg kedua. Duel tersebut berlangsung di Allianz Stadium Kamis 17 Maret 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Stamford Bridge, angker banget, Chelsea pecah rekor di Liga Champions. Kemenangan Chelsea atas Lille 2-0 dalam babak 16 besar Liga Champions menegaskan Stamford Bridge sebagai stadion angker di Eropa. Menurut Opta, kemenangan ini menjadikan Chelsea sebagai tim Inggris pertama dalam sejarah Liga Champions yang bisa memenangkan 5 pertandingan kandang berturut-turut tanpa kebobolan. Rekor ini bersambung dari musim lalu. Pertama, Chelsea menang 2-0 atas Real Madrid di Stamford Bridge pada semifinal Liga Champions 2019-2020. Lalu pada babak grup Liga Champions musim ini, Chelsea bertanding 3 kali di Stamford Bridge. Teranyar adalah kemenangan atas Lille ini. Chelsea jadi raja gol sepak pojok Liga Champions usai bungkam Lille. Chelsea menjadi raja sepak pojok sementara Liga Champions usai kemenangan melawan Lille 2-0. Menurut Opta, Chelsea telah mencetak lebih banyak gol melalui sepak pojok di Liga Champions musim ini daripada tim lainnya. Gol Kai Havertz di menit ke-8 laga ini membuat total gol kubu London Barat dari sepak pojok menjadi 4 gol. Cedera saat lawan Lille, 2 pilar Chelsea diragukan tampil di final Piala Liga Inggris. Kemenangan 2-0 Chelsea atas Lille sepertinya harus dibayar dengan cederanya 2 pilar mereka. Pemain tersebut yakni Mateo Kovacic dan Hakim Ziyech. Kovacic dan Ziyech pun kini diragukan bisa tampil di final Piala Liga Inggris akhir pekan nanti. Kovacic mengalami cedera tak lama setelah babak kedua dimulai dan digantikan oleh Ruben Loftus-Cheek pada menit ke-51. Sementara Ziyech tampaknya mengalami cedera pergelangan kaki. Saul Niguez masuk menggantikan pemain berpaspor Maroko itu pada menit ke-60. Juventus perpanjang noda hitam usai ditahan Villarreal di Liga Champions. Juventus masih dalam belenggu catatan buruk usai ditahan Villarreal 1-0 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 Rabu 23 Februari. Kegagalan meraih kemenangan ini memperpanjang noda hitam Juventus di Liga Champions. Menurut data Skauka, Bianconeri tak pernah menang dalam 4 laga tandang terakhirnya di babak 16 besar ajang sepak bola tertinggi di Eropa ini. Bahkan sebelum imbang 1-1 melawan Villarreal, Juventus selalu kalah dalam 3 laga tandang terakhirnya di babak 16 besar. Mereka kalah 1-2 atas Porto, 0-1 melawan Lyon, dan dipecundangi 0-2 oleh Atletico Madrid.
Rekor Dusan Vlahovic jadi debutan dengan gol tercepat di Liga Champions. Bomber anyar Juventus Dusan Vlahovic menjalani malam indah saat bertamu ke markas Villarreal. Ia mencetak gol debut dan sukses memecahkan rekor dunia. Penyerang asal Serbia itu cuma perlu 31 detik untuk membuka keran gol Juventus. Menurut CBS Sport, Dusan Vlahovic resmi dinobatkan sebagai pemain debutan dengan gol tercepat dalam sejarah panjang Liga Champions. Sementara menurut data Spauka, Vlahovic memecahkan gol debutan tercepat yang sebelumnya dipegang oleh Andreas Möller pada September 1995. Saat itu Möller yang membela Borussia Dortmund mencetak gol ke gawang ex-klubnya Juventus dalam 37,48 detik. Manchester United tanpa Cavani saat lawan Atletico Madrid. Striker Manchester United Edinson Cavani dikonfirmasi tidak akan ikut bertanding lawan Atletico Madrid dalam babak 16 besar Liga Champions Kamis 24 Februari. Edi tidak akan melakukan perjalanan. Dia tidak berlatih selama beberapa minggu, kata Rangnick. Dia memiliki masalah dengan pangkal pahanya dan selama dia tidak merasa siap untuk berlari sepenuhnya, tidak masuk akal untuk melihatnya. Lanjutnya. Bernardo Silva kirim kode, Real Madrid siap bikin Manchester City merana. Real Madrid langsung garcep pasca Bernardo Silva kirim kode ingin merapat ke Santiago Bernabeu. Klub berjuluk Los Blancos tersebut siap bikin Manchester City merana. Menurut Calcio Mercato, pemain berusia 27 tahun tersebut memimpikan bermain dengan Los Blancos. Media tersebut pun tak menutup kemungkinan jika Bernardo Silva bakal merapat ke Santiago Bernabeu dalam jendela transfer musim panas nanti. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas, Real Madrid bakal segera melakukan pendekatan dengan pihak agen Bernardo Silva. Dengan demikian, Los Blancos dapat menjalin kesepakatan personal dengan pemain berpaspor Portugal itu. Chelsea salib Liverpool dalam perburuan Rafinha. Kesebelasan asal London Chelsea dilaporkan berada pada posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan penyerang sayap Leeds United, Rafinha. Dilansir dari Football Transfer bahwa juara bertahan Liga Champions itu telah melakukan kontak dengan perwakilan Rafinha dan biaya 25 juta euro dirasa cukup apabila Leeds turun ke divisi Championship pada akhir musim. Mbappe semakin dekat, Real Madrid juga akan boyong Pochettino. Setelah Kylian Mbappe dikabarkan semakin dekat ke Real Madrid, kini pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino juga dirumorkan menyusul anak asuhnya itu. Menurut laporan Marca, Real Madrid menilai kedekatan antara Pochettino dan Mbappe sudah terjalin dengan baik di PSG sehingga sangat mungkin untuk membawa mereka sekaligus ke Santiago Bernabeu. Selain itu, Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan sangat kecewa dengan Carlo Ancelotti karena timnya tampil mengecewakan saat melawan PSG di Liga Champions. Torino tak sudi bintangnya merapat ke Juventus. Bek andalan Torino, Gleison Bremer, saat ini tengah menjadi incaran 3 klub raksasa Liga Italia yakni AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. Namun Direktur Olahraga Torino, David Fegnati, baru saja buka suara dan memberikan saran agar Gleison Bremer tidak memilih Juventus sebagai pelabuhan barunya di bursa transfer musim panas nanti. Inter Milan sepertinya lebih unggul dalam rencana mendapatkan Gleison Bremer. Pasalnya AC Milan hanya menjadikan bek Brasil itu sebagai alternatif kedua. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!